Jika rudal BrahMos ditempatkan di Natuna, wilayah mana saja yang bisa dijangkau? Jawabannya mungkin akan membuat banyak pihak mulai memperhatikan peta dengan lebih serius. Karena dari pulau terdepan Indonesia ini, BrahMos tidak hanya mampu mengawasi perairan sekitar Natuna. Jangkauannya membentang jauh ke Laut Cina Selatan, menyentuh berbagai jalur pelayaran strategis, serta mencakup area yang selama ini menjadi arena lalu lalang kapal perang, kapal penjaga pantai, hingga armada berbagai negara yang berkepentingan di kawasan. Dan yang menarik, Indonesia tidak perlu menggeser batas wilayah, tidak perlu mengklaim laut baru, serta tidak perlu mengirim armada besar setiap hari. Cukup dengan menempatkan BrahMos di Natuna, Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membuat siapapun yang beroperasi dalam radius ratusan kilometer dari kepulauan itu berpikir lebih hati-hati. Karena pada akhirnya, kekuatan militer bukan hanya soal siapa yang mampu menyerang paling jauh, tetapi siapa yang mampu membuat pihak lain berpikir dua kali sebelum bertindak. Lalu seberapa luas sebenarnya jangkauan BrahMos jika berdiri di Natuna? Wilayah mana saja yang masuk dalam cakupannya? Dan mengapa satu baterai rudal ini bisa menjadi salah satu aset paling berharga milik TNI di garis depan Laut Cina Selatan? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang masuk? Mari lihat petanya. Jika BrahMos ditempatkan di Natuna, maka lingkaran jangkauan rudal ini langsung menutupi sebagian besar Laut Natuna Utara dan menjulur jauh ke arah Laut Cina Selatan. Artinya, bukan hanya perairan sekitar Natuna yang berada dalam pengawasan. Beberapa kawasan strategis di sekitar Indonesia juga ikut masuk ke dalam cakupan. Di sebelah utara, jangkauannya menyentuh area Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi jalur lalu lalang berbagai armada militer dan penjaga pantai. Di sebelah barat, radiusnya mendekati kawasan perairan Malaysia Timur. Sementara di sebelah timur, cakupan tersebut mengarah ke wilayah maritim Brunei Darussalam. Dengan kata lain, dari satu titik kecil bernama Natuna, Indonesia memiliki kemampuan menjangkau kawasan yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia. Inilah yang membuat posisi Natuna sangat istimewa, karena tidak banyak wilayah yang mampu mengawasi begitu banyak jalur strategis hanya dari satu lokasi. Bahkan jika dilihat lebih jauh, sebagian aktivitas maritim yang selama ini berlangsung nyaman di sekitar Laut Cina Selatan kini harus memperhitungkan keberadaan Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan karena Indonesia sedang mencari masalah, tetapi karena Indonesia kini memiliki alat yang mampu memastikan bahwa setiap aktivitas di sekitar gerbang utaranya tidak bisa lagi dianggap sepele. Dan ketika BrahMos berdiri di sana, Laut Cina Selatan tidak lagi terlihat sejauh yang dibayangkan banyak orang. Tiba-tiba, kawasan yang selama ini terasa jauh berada tepat di depan beranda Indonesia. Penjaga gerbang. Selama bertahun-tahun, Natuna dikenal sebagai wilayah terdepan Indonesia. Namun sebenarnya, Natuna jauh lebih penting daripada sekadar pulau terluar. Natuna adalah gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan salah satu kawasan paling sibuk dan paling diperebutkan di dunia. Setiap hari, kapal dagang bernilai miliaran dolar melintas di sekitar kawasan ini. Setiap hari, berbagai negara mengawasi aktivitas yang terjadi di Laut Cina Selatan, dan setiap hari pula Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap aman di tengah lalu lintas geopolitik yang semakin padat. Karena itulah Natuna selalu menjadi perhatian dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Pangkalan diperkuat, radar diperbanyak, dan kehadiran ditingkatkan. Namun semua itu pada dasarnya bertujuan memastikan satu hal, yaitu bahwa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Kini dengan hadirnya BrahMos, lapisan pertahanan itu mendapatkan penguat baru. Jika sebelumnya Natuna adalah penjaga gerbang yang mengawasi setiap pergerakan, maka kini penjaga gerbang tersebut membawa tongkat yang jauh lebih panjang. Tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan emosi, cukup berdiri di tempatnya, dan semua orang mengerti bahwa gerbang utara Indonesia tidak lagi semudah dulu untuk dipandang sebelah mata. Cepat dan mematikan. Salah satu alasan mengapa BrahMos begitu diperhitungkan bukan hanya karena jaraknya, tetapi karena kecepatannya. Rudal ini mampu melesat dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara. Dalam dunia militer modern, kecepatan seperti itu bukan sekadar angka di atas kertas. Kecepatan berarti waktu, dan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga ketika situasi genting terjadi. Bayangkan sebuah kapal yang sedang beroperasi di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam kondisi normal, komandan kapal masih memiliki waktu untuk menganalisis ancaman, mengambil keputusan, dan melakukan manuver. Namun ketika ancaman datang dengan kecepatan supersonik, semua perhitungan itu berubah.
Waktu berpikir menyusut, waktu bereaksi berkurang, dan tekanan psikologis meningkat drastis. Tidak heran jika sistem seperti BrahMos selalu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai angkatan laut dunia. Karena yang mereka hadapi bukan sekadar benda yang melesat di udara, melainkan ancaman yang mampu memangkas waktu pengambilan keputusan hingga ke titik paling kritis. Dalam dunia pertahanan, reputasi seringkali sama pentingnya dengan kemampuan itu sendiri. Dan BrahMos memiliki keduanya. Ia cepat, ia sulit diabaikan, dan yang paling penting, semua orang tahu apa yang dapat dilakukannya. Tanpa banyak bicara, yang menarik dari sistem seperti BrahMos adalah Indonesia tidak perlu menggunakannya untuk mendapatkan manfaat strategis. Cukup dengan keberadaannya saja, efeknya sudah mulai terasa. Karena setiap pihak yang beroperasi di sekitar Natuna akan mengetahui bahwa kawasan tersebut kini berada dalam perlindungan yang jauh lebih kuat. Inilah yang disebut sebagai daya tangkal, kemampuan untuk mencegah masalah sebelum masalah itu muncul. Kemampuan untuk membuat pihak lain berpikir ulang sebelum mengambil tindakan yang berisiko. Indonesia tidak perlu berteriak, tidak perlu mengancam, dan tidak perlu melakukan aksi yang berlebihan. Karena terkadang, satu sistem yang berdiri tenang di pulau terdepan jauh lebih efektif dibanding 100 pidato keras. Kehadirannya seperti tulisan kecil di sebuah pagar yang berbunyi, "Silakan lewat, tetapi jangan macam-macam." Dan menariknya, pesan seperti itu justru paling mudah dipahami dalam dunia militer, karena semua pihak mengerti konsekuensi yang berada di baliknya. Semakin kuat daya tangkal suatu negara, semakin kecil kemungkinan kekuatan itu harus digunakan. Itulah paradoks yang sering terjadi dalam pertahanan modern. Senjata terbaik justru seringkali adalah senjata yang tidak pernah perlu ditembakkan. Palugada TNI. Ada istilah yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Palugada. Apa lu mau, gua ada. Dan dalam konteks pertahanan, BrahMos di Natuna kurang lebih menghadirkan filosofi yang sama. Butuh perlindungan terhadap wilayah strategis? Ada. Butuh kemampuan menjaga jalur pelayaran penting? Ada. Butuh respons cepat terhadap ancaman di laut? Ada. Butuh daya tangkal yang membuat pihak lain berpikir dua kali? Juga ada. Karena pada akhirnya, kekuatan militer modern bukan lagi soal siapa yang memiliki jumlah terbesar, tetapi siapa yang mampu menciptakan pengaruh paling besar. Dan dari sisi itu, BrahMos menawarkan sesuatu yang sangat menarik bagi Indonesia. Satu sistem, satu lokasi, namun efeknya dapat dirasakan hingga ratusan kilometer dari tempat ia berdiri. Tidak heran jika banyak negara mulai serius membangun pertahanan pantai modern, karena mereka memahami satu hal penting. Kadang kekuatan paling efektif bukan yang berlayar di laut, melainkan yang berdiri diam di tepi pantai sambil mengawasi seluruh pergerakan di depannya. Dan jika Natuna adalah beranda utara Indonesia, maka BrahMos berpotensi menjadi penjaga yang selalu siaga di depan pintu rumah tersebut. Pada akhirnya, ketika melihat lingkaran jangkauan BrahMos dari Natuna, yang kita lihat bukan sekadar angka 290 km. Yang kita lihat adalah perubahan cara Indonesia menjaga wilayahnya. Dulu Natuna adalah garis depan, kini Natuna berpotensi menjadi salah satu benteng paling penting di utara Republik. Dan pesan yang muncul sebenarnya sangat sederhana. Indonesia tidak sedang mencari lawan, Indonesia tidak sedang mencari konflik. Namun Indonesia juga tidak ingin ada pihak yang salah menghitung kemampuan bangsa ini dalam menjaga kedaulatannya. Karena di dunia yang semakin kompetitif, rasa hormat seringkali lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari kemampuan. Dan ketika BrahMos berdiri di Natuna, kemampuan itu akan terlihat jauh lebih jelas dari sebelumnya. Di tengah ramainya Laut Cina Selatan, di tengah lalu lalang armada berbagai negara, dan di tengah semakin ketatnya persaingan kawasan, Indonesia kini memiliki kartu baru yang mampu mengubah cara banyak pihak memandang gerbang utara Nusantara. Sebuah penjaga yang berdiri tenang, tidak banyak bicara, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang melintas memahami satu hal, bahwa rumah besar bernama Indonesia dijaga dengan sangat serius.